Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari program studi Pendidikan Agama Islam P3C dengan NIM 20112604. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman P3C, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang berjudul Adab Bermasyarakat. Adab dalam arti adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, tingkah laku yang pantas, kehalusan budi, dan kata susila. Sedangkan adab bermasyarakat adalah sifat yang tertanam di jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Yang namanya masyarakat tidak akan pernah terlepas dari kata silaturahmi. Orang yang beradab baik pasti senang dengan bersilaturahmi, karena silaturahmi mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Berikut beberapa hal kegiatan di dalam masyarakat, di antaranya 1. Adab bertamu dan menerima tamu. A. Bertamu. Adab bertamu di antaranya 1. Meminta izin masuk sebanyak 3 kali ketukan. 2. Bertamu dilarang mengintip di jendela. Ketiga, bertamu di waktu yang tepat dan sopan ketika bertamu. B. Menerima tamu. Adab menerima tamu di antaranya 1. Bersikap baik ketika menerima tamu. 2. Menyediakan jamuan. 3. Mengantarkan tamu sampai ke halaman ketika ia hendak pulang. 2. Adab terhadap tetangga. Adab terhadap tetangga di antaranya 1. Menjenguk tetangga ketika ada yang sakit. 2. Berbelasungkawa kepada tetangga yang tertimpa musibah. 3. Ikut gembira atas kegembiraannya. 3. Adab terhadap tokoh masyarakat. Adab terhadap tokoh masyarakat diantaranya 1. Mendoakan tokoh masyarakat. 2. Menghormati dan memuliakan tokoh masyarakat. 3. Membantu tokoh masyarakat. 4. Adab terhadap pimpinan setempat. Adab terhadap pimpinan setempat diantaranya 1. Menghormati pimpinan. 2. Menghormati dan memuliakan pimpinan. 3. Mendengarkan dan menaati pimpinan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman P3C. Pertanyaannya, mengapa seseorang harus memperhatikan adab bertamu? Karena kita harus menghormati tuan rumah. Bersikap dengan baik, sopan santun sudah mencerminkan kalau kita itu beradab. Soal selanjutnya, jika tuan rumah sedang tidak ingin menemui tamu, maka tamu sebaiknya kita pulang dulu atau jangan bertamu dulu. Berhusnuzon saja, mungkin tuan rumahnya lagi sibuk. Soal selanjutnya, lebih dari 3 hari dalam menerima tamu hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka bertamulah selama 3 hari dan sesudah itu sedekah. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati tuan rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau ditanya hukumnya, lebih dari 3 hari itu termasuk sedekah. Pertanyaan selanjutnya, apa kewajiban tuan rumah kepada orang yang sedang bertamu? Memuliakannya, menjamunya, dan memberi minum, serta memberi tempat duduk agar dia duduk dengan sopan. Pertanyaan selanjutnya, ketika sudah selesai bertamu, apa yang harus dilakukan? Memaafkan segala kekurangan dari tuan rumah. Soal selanjutnya, apa hukum membawa hadiah atau buah tangan untuk tuan rumah? Hukumnya itu adalah sunnah. Soal selanjutnya, saat hendak bertamu, ketika sudah sampai pintu rumah, ternyata rumahnya tersebut terbuka lebar. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Menunggu di luar dan mengucapkan salam atau memanggilnya. Soal selanjutnya, untuk menjalin hubungan dan keharmonisan bersama tetangga, hendaknya kita
berlaku saling menghormati, dan hidup rukun serta saling bertegang rasa. Soal selanjutnya, bagaimana caranya untuk menjalin hubungan dan keharmonisan bersama tetangga? Yang pertama, pasang senyum manis tiap bertemu. Yang kedua, berkomunikasi di momen-momen tertentu. Yang ketiga, tawarkan pertolongan dan mintalah bantuan. Yang keempat, sempatkanlah diri untuk menghadiri undangan dari tetangga. Soal selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan suasana kerukunan dalam bermasyarakat? Yang pertama, menerapkan sikap toleransi. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah. Yang keempat, senantiasa selalu berpikir positif dan tidak mudah terprovokasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.